Hai semuanya. Kembali lagi, kami akan memberikan sedikit prediksi dan spoiler One Piece Chapter 1044. Pada One Piece 1044, sepertinya menampilkan bahwa mimpi buruk yang selama ini Im Sama takutkan, ternyata akan menjadi kenyataan. Kejadian yang terjadi di One Piece 1044 akan memicu perang besar yang pernah terjadi 800 tahun yang lalu. Pada chapter 1043, Zunisa mengatakan kalau Joy Boy telah kembali. Kemunculan Joy Boy ini tentu akan menjadi mimpi buruk bagi orang nomor satu di pemerintah dunia ini, yaitu Im Sama. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, Joy Boy dipandang sebagai orang yang penuh misteri. Joy Boy sudah ada sejak 800 tahun yang lalu, dan selalu bertentangan dengan Tenryubito dan pemerintah dunia. Diketahui juga bahwa ada hal yang disebut sebagai abad kekosongan. Dan para petinggi pemerintah dunia telah mengubah sejarah, sesuai keinginan mereka. Im Sama memimpin pemerintah dunia, yang merupakan organisasi yang mengatur seluruh kehidupan. Termasuk tentang berbagai aturan, yang ada kaitannya dengan bajak laut. Organisasi itu didirikan ratusan tahun yang lalu. Dan terdiri dari sekitar 20 kerajaan. Yang pada saat itu bergabung untuk menyerang kerajaan kuno. Atau klan D, dan kemungkinan Joy Boy juga berkaitan dengan perang tersebut. Im Sama memiliki kekuasaan atas Gorosei. Dia selalu merasa bahwa hukum berbentuk absolut. Sekalipun itu berdampak negatif, seperti menghancurkan, bahkan mengendalikan. Im Sama tidak peduli jika itu harus menghancurkan sebuah klan, organisasi, atau seseorang yang akan mengganggu keadilannya. Sehingga kemungkinan besar Joy Boy adalah sosok yang berlawanan dengan Im Sama. Idealismenya membuat Joy Boy menjadi sosok yang bebas, seperti Luffy. Namun melihat Im Sama yang memiliki topi jerami raksasa, ada kemungkinan topi tersebut merupakan milik dari Joy Boy. Joy Boy dan kerajaan miliknya kemungkinan berhasil dikalahkan dalam peristiwa penyerangan 800 tahun lalu. Meskipun masih belum diketahui bagaimana Joy Boy tewas. Namun dia mungkin sudah mengetahui bahwa dia dan kerajaan kuno akan hancur. Itulah sebabnya dia mewariskan semangat D, yang disimbolkan melalui topi jerami, yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Joy Boy meyakini bahwa suatu saat, tekadnya dapat terwariskan kepada seseorang, yang mampu menggulingkan pemerintah dunia. Sejauh ini memang masih belum diketahui apa dan sejauh mana kekuatan sebenarnya dari Im Sama. Apakah dia memiliki buah iblis terkuat di dunia? Ataukah dia merupakan garis keturunan dari organisasi yang menantang Joy Boy dan klan D? Dengan demikian muncul pertanyaan, mengapa Im Sama mengetahui tentang sejarah dari 800 tahun yang lalu? Apakah Im Sama merupakan orang yang hidup selama 800 tahun? Ataukah Im Sama merupakan tokoh yang mewarisi ingatan dari pendahulunya? Seperti yang diketahui hanya Zunisa, yang telah hidup selama 800 tahun. Jika memang begitu, akan ada kemungkinan bahwa Luffy juga akan mewarisi kekuatan dari Joy Boy, atau bahkan ingatan dari Joy Boy. Dengan begitu akan muncul alasan kuat bagi Luffy untuk menjungkir balikan pemerintah dunia, yang sudah sangat kotor, dan sewenang-menang, seperti yang diperlihatkan oleh Tenryubito. Luffy sendiri adalah orang yang memiliki sifat bebas, dan tidak terikat dengan apapun. Namun apabila memiliki alasan yang kuat, maka Luffy baru akan mulai bertindak untuk ikut campur. Sampai saat ini, Luffy masih merasa masa bodoh, dengan apa yang dilakukan pemerintah dunia. Luffy belum memiliki alasan kuat, untuk menjungkir balikkan pemerintah dunia. Satu-satunya alasan yang mungkin supaya Luffy mau melawan pemerintah dunia, adalah tentang Sabo yang tiba-tiba menghilang di Mariejoa. Namun kabar itu masih tertutup, bahkan akan sulit untuk mencapai telinga Luffy. Maka alasan lain yang mungkin adalah, kembalinya ingatan Joy Boy kepada Luffy. Dengan begitu akan muncul sebuah alasan, untuk Luffy berperang melawan pemerintah dunia, dan juga Tenryubito. Tentu hal itu juga merupakan sebuah hal yang diyakini oleh Sabo, Sang, Shirohige, Rayleigh, dan Oden. Bahwa mereka yakin, Luffy akan mampu membawa dunia itu kepada dunia baru. Yang berarti bahwa akan runtuhnya kekuasaan dari Im Sama, Gorosei, dan juga Tenryubito. Lalu melihat chapter 1043.
Terutama saat Zunisa menyebut Joy Boy telah kembali. Serta adegan yang langsung memperlihatkan Luffy yang sedang meleleh sambil tersenyum. Besar kemungkinan bahwa Luffy adalah sosok Joy Boy yang dimaksud oleh Zunisa. Bahkan Im Sama yang menjadi penguasa dunia, berusaha untuk menghapus semua hal yang berasal dari masa lalu, dan sejarah abad kekosongan. Oleh karena itu dengan kebangkitan Luffy menjadi Joy Boy, tentu akan mengusik keadilan yang telah susah payah dibangun oleh Im Sama. Dan seperti juga seakan sudah tahu, Im Sama memerintahkan kepada Chipper Paul melalui Gorosei, untuk langsung membunuh Luffy, apapun yang terjadi, dan bagaimanapun caranya. Hal itu seakan juga memperkuat alasan mengapa Im Sama dan Gorosei sangat takut akan kebangkitan dari Luffy. Kebangkitan itu akan menandakan bahwa perang besar 800 tahun yang lalu, sekali lagi akan pecah. Seperti yang dikatakan Shirohige, saat menjelang kematiannya, bahwa suatu hari nanti, seseorang akan muncul, membawa masa-masa sejarah masa lalu, di punggungnya. Untuk spoiler chapter 1044 sudah banyak bertebaran. Namun kami merangkum spoiler, yang paling mungkin terjadi. Chapter 1044 akan lebih dulu memperlihatkan hal lain, yang terjadi di Pulau Onigashima. Kaido yang telah mengalahkan Luffy, dan agen CP0, akan bergerak menuju Kastil Onigashima. Kaido menyemburkan api ke arah samurai, yang beraliansi dengan Luffy. Sambil menyerang, Kaido memberikan pengumuman, bahwa Luffy telah mati. Kabar ini tentu mengejutkan para samurai, dan kru bajak laut topi jerami lainnya. Para samurai dan kru bajak laut topi jerami lainnya, diambang putus asa. Akan tetapi di tempat lain, Momonosuke mendapatkan informasi mengejutkan, dari Zunisa. Zunisa memberitahu bahwa Joy Boy, akan muncul kembali di Wano Kuni. Mendengar hal tersebut, Momonosuke bergerak ke hadapan para samurai, untuk memotivasi mereka. Nantinya Kaido pun akan mendapatkan perlawanan dari para samurai dan anggota kru topi jerami, sambil menunggu kebangkitan Luffy. Diperlihatkan juga kebakaran Onigashima, yang mulai meluas. Onigashima yang sedang terbang, membuat pulau ini kesulitan air. Salah satu cara memadamkan api di Onigashima, adalah dengan semburan air, dari Zunisa. Zunisa yang sudah dekat dengan Wano Kuni, akan diperintahkan oleh Momonosuke, untuk menyemprotkan air dengan belalainya, ke Onigashima. Berikut sekilas prediksi mengenai apa yang mungkin akan terjadi di chapter 1044, dan masa mendatang. Tentu masih harus kita nantikan, rilisan resmi, dari One Piece 1044.